Berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa di channel Lumbung Pustaka. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih berfokus di tes wawasan kebangsaan. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, ada juga integritas, nasionalisme, dan juga triot-triot yang lain. Pada video ini kita akan membahas tentang bela negara. Nah, ini salah satu materi yang cukup penting, harus dimiliki oleh seorang anak muda, karena materi ini juga akan sering muncul dalam ujian-ujian, tidak hanya dalam ujian SKD, tapi nanti dalam ujian wawancara pun ini menjadi hal yang penting. Oke, kita mulai saja. Nanti dalam satu video ada 10 soal biar teman-teman tidak terlalu jenuh untuk menyaksikan. Dan juga jika ada nanti jawaban yang dirasa teman-teman merasa kok jawabannya meragukan ya, atau jawabannya sepertinya kurang tepat, silahkan disampaikan di komen. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Selanjutnya juga kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama, salah satu bentuk hak bela negara bagi warga Indonesia adalah, kata kuncinya adalah ini, hak bela negara bagi warga Indonesia adalah: A. Mempertahankan wilayah NKRI, B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat, C. Memperoleh pendidikan, D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Pertama, sebelum kita bahas soal ini, teman-teman harus tahu dulu pengertian dari bela negara. Bela negara secara sederhana artinya adalah memelihara atau menjaga negara. Ini harus dipegang dulu ya, yaitu memelihara atau menjaga. Sekarang sebelum lebih jauh lagi, kita kembali ke pertanyaannya. Di sini adalah yang ditanya adalah haknya ya. Haknya, jangan terjebak dengan kebiasaan soal. Ini soalnya menjebak soalnya. Di sini yang ditanya adalah hak. Kalau yang A misal mempertahankan wilayah, ini hak atau kewajiban? Pertanyaannya adalah seperti itu. Ya, misal kita ngambil contoh yang pilihan A, mempertahankan wilayah NKRI, itu hak atau kewajiban? Oke, bingung ya? Oke, kita kembali kepada undang-undang saja. Pertama, kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk melaksanakan bela negara. Oke, saya tulis kewajiban. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Oke. Di sini intinya adalah tiap warga berhak dan wajib ikut dalam pertahanan dan keamanan negara Nah, di sini saya lengkapi keamanan negara. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita punya kewajiban, yaitu kita berkewajiban untuk mempertahankan dan juga untuk menjaga keamanan negara. Ini kewajiban. Yang A ini berarti kan maksudnya ke kewajiban mempertahankan. Oke, mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat, ini juga keamanan. Ini juga kewajiban. Nah, yang C, memperoleh pendidikan, ini apa? Kewajiban atau hak kita? Oke, kita cek hak kita. Hak kita apa sih? Oke, kita sebagai warga negara punya kewajiban tadi. Kita juga punya hak. Haknya seperti ini. Haknya itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945
Ada banyak hak kita itu sebagai warga negara. Salah satunya ada di pasal 31 ayat 4. Nah, di sini disampaikan bahwa warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, ini misal contoh ya di pasal 31 ayat 4 pendidikan. Ada juga misal kita mengambil di Undang-Undang Dasar juga sini ya, sorry tidak cukup UUD di UUD 1945. Misal di pasal 28 pasal 28A ini tentang HAM, disampaikan bahwa orang berhak untuk hidup, orang berhak untuk hidup. Nah, seperti ini, dan mempertahankannya. Nah, dari sini kita bisa ketahui ada kewajiban dan juga ada haknya. Oke, sekarang ya kewajiban, ini haknya. Sekarang pertanyaannya adalah haknya. Maka yang akan kita peroleh, bukan apa yang akan kita berikan. Oke, kalau yang A mempertahankan, berarti kan memberikan, mewujudkan juga memberikan. Yang C memperoleh pendidikan, berarti ini adalah hak kita sebagai warga negara yang telah melakukan bela negara. Jawabannya adalah yang C. Yang D, ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. Berarti kan tadi ya, menjaga keamanan negara, ini juga masuk kewajiban bela negara. Yang E, berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Ini jelas juga kewajiban kita untuk berpegang teguh pada Pancasila, bukan hak kita. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Menuntut gaji kepada pemerintahan, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan, C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri, D. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri, E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Ingat, bela negara adalah menjaga negara. Ini harus diingat ya. Yang berlawanan dengan ini berarti lawan dari bela negara. Kita cek. Yang A, menuntut gaji kepada pemerintah. Nah, ini malah melawan negara ya. Atau bukan melawan, lebih tepatnya yaitu tidak efisien, seperti itu. Yang B, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini oke, bisa kita terima untuk sementara. Yang C, memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri, malah memberikan sponsor pada pelajar luar negeri. Ini jelas tidak bela negara. Yang D, mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Ini juga kurang tepat karena seorang pelajar yang belajar di luar negeri itu diharapkan ketika pulang bisa memberikan ilmunya kepada warga masyarakat yang tidak punya kesempatan belajar di luar negeri. Yang E, memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Ini lebih parah lagi ya, membocorkan informasi penting. Berarti ini kita coret. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini dapat kita tambahkan agar bisa diterapkan di dalam negeri, untuk kebaikan negara ya, untuk kebaikan negara. Nah, begini. Jadi kalau belajar ke luar negeri itu kalau sudah pinter itu pulang lagi, jangan malah menghilang, sehingga negara kita itu akan semakin bagus pengetahuannya. Soal nomor 3,
Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah A. Nilai Pancasila, B. Kesatuan suku bangsa, C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara, D. Wilayah dari serangan pemberontakan, E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ada kata yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah esensi. Apa arti dari esensi ini? Esensi itu artinya adalah intinya, atau kita juga bisa bilang ini adalah pusatnya. Inti dari bela negara bagi masyarakat, ada kata masyarakat, berarti ini untuk umum. Oke, kita cek. Menjaga nilai Pancasila, apakah ini bentuk dari bela negara? Saya kira tidak, karena masih ada yang lebih penting daripada nilai-nilai Pancasila. Yang ini kita coret. Yang B, kesatuan suku bangsa. Ini yang disatukan hanya sukunya saja, sedangkan yang lainnya tidak. Bagaimana dengan yang lain-lain? Belum tentu ini menjadi hal yang paling penting. Yang C, keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, ini paling penting. Yang disangkutkan adalah hidup bangsa. Ini adalah yang paling penting berkaitan dengan kehidupan bangsa. Yang D, wilayah dari serangan pemberontakan. Menjaga wilayah dari serangan pemberontakan. Ini lebih tepatnya ditugaskan kepada yang berwenang, yaitu siapa? TNI. Di soal yang ditanyakan adalah bagi masyarakat umum, bukan pada sesuatu hal yang penting, kepada sesuatu instansi yang khusus ditugaskan di situ. Yang E, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ini juga sama. Ini yang paling utama adalah pada TNI dan juga Polri. Masyarakat itu bisa membantu ketika keadaannya sangat mendesak, bisa menjadi tenaga cadangan. Seperti itu, namanya nanti perang semesta. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan juga negara. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah, oke, apa itu harfiah? Harfiah, ini apa artinya? Harfiah ini maksudnya adalah terjemahan atau secara teoritis gitu ya. Apa sih terjemahan dari sebuah bela negara gitu bagi Indonesia ya? Oke, kita perhatikan pilihan yang ada. Yang A, pengetahuan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oke, kata depannya adalah pengetahuan warga negara. Di sini ya, saya batasi. Oke, ke belakangnya negara yang bla 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 bla. Oke, yang B, kecintaan warga negara. Nah, di sini saya batasi juga. Belakangnya sama dengan yang A, negara yang berlandaskan Pancasila bla 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 bla. Yang beda hanya depannya. Di A, pengetahuan warga, yang B, kecintaan warga, yang C, cara pandang warga. Oke, belakangnya sama juga. Yang D, pemahaman warga negara, sama belakangnya. Yang E, sikap dan perilaku warga negara. Nah, di sini sekarang kita perhatikan apa makna dari bela negara yang sebenarnya. Kita terjemahkan saja. Bela negara tadi adalah menjaga atau mempertahankan. Maka kalau menjaga dan mempertahankan ini, yang dibutuhkan apa? Apakah hanya pengetahuan saja? Ataukah hanya kecintaan saja, atau cara pandang, atau pemahaman, atau sikap dan perilaku? Menjaga dan mempertahankan itu butuh bukti nyata, butuh tindakan nyata yang diterapkan setiap hari. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku ini bisa dibuktikan dengan perbuatan untuk menjaga dan juga untuk mempertahankan
negaranya. Oke, terjemahkan lagi yang E ini biar teman-teman nanti nggak bingung. Sikap dan perilaku itu apa? Apakah hanya menjadi seorang TNI saja? Oh, tidak. Misal ada guru. Dia mengerjakan tugasnya dengan cara sikap dan juga perilaku berlandaskan Pancasila dan juga UUD. Dia sudah melaksanakan bela negara. Atau misal ada juga perawat, dia sudah melaksanakan sesuai dengan sikap dan perilaku tadi UUD dan juga Pancasila. Dia sudah melaksanakan bela negara. Nah, seperti inilah pemahaman bela negara kita. Tidak semata-mata bela negara itu berada di garis depan, menjadi TNI atau menjadi Polri atau menjadi hal-hal lainnya yang mempertaruhkan nyawa. Tidak seperti itu. Nanti kita perdalam lagi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali, ada kecualinya ya. A. Untuk menjaga keutuhan wilayah. B. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara lain. C. Sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati. D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. E. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, kita terjemahkan dulu soalnya biar tidak salah. Yang ditanyakan tuh hanya sederhana, alasan warga negara mau menjaga negaranya. Jaga negara, apa alasannya? Dengan kata-kata yaitu kecuali, berarti kan yang bukan, kecuali. Yang A, untuk menjaga keutuhan wilayah, jelas ini adalah alasan warga negara mau mempertahankan negaranya. Yang B, upaya bertahan dari ancaman terhadap negara lain, ini juga jelas. Yang C, sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati, ini benar atau enggak? Benar ya, di pasal 30 itu diterangkan bahwa warga negara itu juga wajib untuk mempertahankan negaranya. Yang D, memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Ini tepat atau enggak? Semata-mata hanya untuk mencari penghargaan. Ini kurang tepat ya. Yang E, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini tepat. Tadi seperti soal yang C, yaitu di pasal 30 ayat 1. Oke, berarti yang bukan alasan seseorang atau warga negara mau mempertahankan negaranya itu yang D, untuk mendapatkan penghargaan. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6. Pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan ada kata tujuan NKRI dan juga pembukaan UUD. Oke, kita cek dulu biar teman-teman ingat juga, atau mungkin sudah lupa ya, ingat lagi ya. Dalam UUD, pembukaan UUD itu ada berapa alinea? Ada 4 ya. Oke. Alinea yang pertama, apa isinya? Ini berkaitan dengan dasar merdeka negara. Nah, ada ya di sana. Yang alinea kedua itu berkaitan dengan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa. Alinea ketiga itu berkaitan dengan apa? Ada yang ingat? Ya, betul. Pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan. Kemerdekaan. Alinea keempat itu yang berkaitan dengan tujuan negara. Tujuan negara. Oke, ini dulu dipahami. Nah, setelah itu kita cek ke soalnya. Di sini adalah tujuan negara, berarti ini ada di alinea keempat. Di alinea keempat itu kalimatnya yang pertama kali begini bunyinya.
Nanti akan ketemu di situ jawabannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Nah, di sini ada kata-kata melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau melindungi itu maksudnya yang mana? Masuknya yang mana? Yang A, pertahanan, B, keadilan, C, kemanusiaan, D, kebebasan, atau E, kesejahteraan. Jawabannya sudah jelas ya. Jika melindungi itu jelas, yaitu mempertahankan warga negaranya agar tetap aman. Itulah yang ada di alinea keempat atau tujuan dari negara Indonesia. Oke, dapat dipahami ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan komen saja, nanti pasti akan kami balas. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini kecuali A. Agresi militer, B. Penyelundupan kayu, C. Illegal fishing, D. Penangkapan peredaran obat terlarang, E. Penyelundupan flora dan fauna endemik. Oke, kita terjemahkan dulu yang susah dipahami, yaitu non-tradisional atau lebih tepatnya ancaman non-tradisional. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ancaman terhadap negara yang dilakukan oleh aktor. Intinya tidak dilakukan oleh negara lain. Oke, kita cek mana yang dilakukan oleh negara lain ya, berarti karena kan ada kata kecualinya. Oke, yang A, agresi militer. Agresi militer ini intinya adalah penyerangan atas nama negara lain. Misal kita tahu agresi militer 1-2 yang dilaksanakan oleh Belanda, maka penyerangan itu atas nama negara Belanda. Maka ini jawaban yang tepat. Yang B, penyelundupan kayu. Ini bisa negara, bisa aktor, tapi biasanya ini aktor. Tidak mungkin sebuah negara berani melakukan penyelundupan kayu. Yang C juga illegal fishing, ini oleh aktor. Biasanya tertangkap oleh penjaga pantai itu biasanya. Mereka biasanya adalah aktor-aktor dari negara tetangga. Yang D, penangkapan peredaran obat terlarang. Ini jelas aktor, tidak mungkin ada negara yang menjual obat terlarang. Begitupun dengan yang E ya, menjual flora dan fauna, tidak mungkin ada negara yang melakukan kegiatan seperti ini. Oke, soal nomor 8, yang tidak termasuk sebagai ancaman negara tradisional. Ada kata tidak ya. Yang A, agresi militer, B, invasi militer, C, penjajahan oleh negara tetangga, D, aksi penyelundupan, E, spionase. Oke, kita terjemahkan dulu. Ini lawan dari soal nomor 7 ya. Oke, yang dimaksud dengan ancaman tradisional
tradisional. Ini apa? Ini kalau diterjemahkan adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain. Jadi sebuah negara menggunakan militernya untuk menyerang negara lain. Oke, kita cek pilihan yang ada. Agresi militer ini jelas tradisional ya, karena ini jelas mengirimkan tentaranya secara banyak-banyak kepada negara yang dituju. Untuk apa? Untuk dikuasai. Invasi ini mirip dengan agresi militer. Tujuannya adalah untuk menguasai sebuah negara dengan cara mengirimkan tentara atau militer. Yang C, penjajahan oleh negara tetangga. Jelas penjajahan itu menggunakan kekuatan militer. Yang D, aksi penyelundupan. Ini jelas yang tepat ya. Ini yang tepat karena kenapa? Karena penyelundupan itu tidak mungkin dilaksanakan atas nama negara, pasti perseorangan atau orang lain. Oke, saya beri lingkaran, berarti jawabannya D, spionase. Apa spionase ini? Spionase itu intinya adalah matai atau mengawasi yang dilakukan oleh negara lain pada negara yang dituju, Biasanya tujuan dari memata-matai itu adalah untuk mendapatkan informasi rahasia. Oke, seperti ini ya. Biasanya kalau di film-film banyak ya, ada James Bond, Mission Impossible, nah seperti itulah, itu spionase. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 9. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa adalah A. Mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan wajib militer, C. Pengabdian masyarakat dalam menjaga batas negara, D. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuan, E. Ikut serta menangkal cybercrime. Waduh, cybercrime ya, ini kejahatan digital ya, maksudnya itu kejahatan digital. Oke, pertama kita harus paham ini dulu ya teman-teman. Bela negara itu ada dua cara. Satu yaitu fisik. Fisik itu bela negara dengan memanggul senjata. Nah, seperti ini. Intinya ini adalah saat kondisi perang, atau mungkin juga kepada teman-teman TNI Polri ya, yang memang harus membawa senjata di medan tempur atau mungkin di wilayah-wilayah konflik. Kedua adalah non fisik. Bela negara yang kedua itu adalah non fisik. Apa non fisik itu? Intinya adalah melakukan pekerjaan yang ditekuni untuk negara. Oke, sekarang kembali ke soalnya itu yang diminta itu adalah seorang siswa, ya kan? Siswa ini tugasnya apa ya? Siswa itu kan tugasnya adalah untuk belajar, berarti jawabannya yang berkaitan dengan itu. Yang A, mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini yang tepat, yaitu siswa harusnya mendapatkan pendidikan atau dia belajar tentang kewarganegaraan. Yang B, pelatihan wajib militer. Di Indonesia sampai saat ini belum ada wajib militer. Kalau bela negara itu ada. Saya pernah ikut bela negara ketika masih menjadi mahasiswa. Yang C, pengabdian masyarakat dalam menjaga batas negara. Ya, masa siswa menjaga batas negara kan juga tidak mungkin.
Yang D, mengabdikan diri berdasarkan kemampuan. Ya dia kan masih siswa, tugasnya masih belajar, belum dapat seperti yang D ini. Yang E, ikut serta menangkal cybercrime. Ya belum tentu juga bisa karena masih siswa ya, belum mahasiswa. Berarti ini kan masih anak SMA ke bawah. Oke, berarti yang tepat itu adalah yang A, yaitu memberikan pendidikan kewarganegaraan. Oke, lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10. Komponen pertahanan Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu komponen utama, cadangan, dan pendukung. Berikut yang termasuk dalam komponen utama usaha pertahanan negara adalah, oke ya, komponen utama mempertahankan negara. A. Rakyat, B. TNI, C. Polri, D. Sumber daya manusia, E. Sarana dan prasarana. Oke, seperti ini mudah, kita kembalikan saja kepada aturan yang ada. Kita mengacu pada UUD 1945 pasal 30 ayat 2. Oke, ayat 2. Di sana diterangkan bahwa ada 3 ya, ada 3 pertahanan negara. Pertama adalah kekuatan utama. Kekuatan utama yaitu TNI dan juga Polri. Nah, ini. Lalu ada kekuatan cadangan dan pendukung. Cadangan dan pendukung. Pendukung itu adalah rakyat dan sumber daya yang ada di Indonesia, sumber daya di Indonesia SDI. Lalu di sini dipecah lagi pada pasal 30 ayat 3. Ayat 3 di sini dijelaskan fungsi TNI itu mempertahankan, melindungi dan juga memelihara negara, Lalu ada juga di pasal 30 ayat 4. Ayat 4 ini menjelaskan fungsi dari Polri. Kepolisi ya, fungsinya adalah menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Nah, seperti ini. Kalau Polri itu intinya menjaga dalih-dalam masyarakat. Berarti kalau yang menjaga pertahanan negara itu adalah yang TNI. Berarti jawabannya yang B. Kalau Polri ini menjaga dari dalam, menjaga ketertiban dan juga penegakan hukum. Seperti itu. Kalau TNI menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Oke, lanjut.